Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ananda Uksasi. Saya dari Provinsi Bengkulu. Pada hal ini kita akan membahas learning journal tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama kita akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau bisa disebut dengan PNS. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disebut dengan PPK. Peran ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan inversi semua golongan dan partai politik. Kewajiban ASN yaitu yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat adalah menanti ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kelima adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang keenam adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN adalah satu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua adalah sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga adalah etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi kebijakan dalam manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengolahan ASN, yaitu pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja dengan mengabaikan segala perbedaan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, kondisi kecacatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, yang kedua adalah transparan, yang ketiga adalah responsif, yang keempat adalah tidak diskriminatif, yang kelima adalah mudah dan murah, yang keenam adalah efektif dan efisien, yang ketujuh adalah aksesibel, yang kedelapan adalah akuntabel, dan yang terakhir adalah berkeadilan. Orientasi perilaku pelayanan prima. Yang pertama adalah memiliki harga diri atau self-esteem.
Yang kedua adalah melampaui yang diharapkan, exceed expectation. Yang ketiga adalah berorientasi pada pembenahan atau recovery. Yang keempat adalah memiliki wawasan ke depan atau vision. Yang kelima adalah berorientasi pada peningkatan atau perbaikan, improvement. Yang keenam adalah perhatian terhadap kualitas atau care. Yang terakhir adalah berorientasi pada pemberdayaan, empowerment. Prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, administrasi, dan pelayanan publik. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. Yang kedua adalah justifikasi didasarkan atas dasar pertimbangan yang objektif dan komprehensif. Yang ketiga adalah sejauh mungkin pelayanan publik diserahkan kepada sektor swasta jika memang lebih baik dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi. Pendekatan WOG sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon. Pendekatan WOG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma neopublic manajemen yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. WOG berdasarkan jenis pelayanan yang bersifat administratif, yaitu adalah pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu adalah pelayanan melalui penegakan hukuman, dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Manfaat yang dicapai dengan WOG, yaitu dengan naiknya. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah sharing informasi, yang ketiga adalah lingkungan kerja, yang keempat adalah daya saing, dan yang kelima adalah akuntabilitas. Yang turunnya adalah yang pertama adalah biaya atau cost, yang kedua adalah pemborosan atau was, yang ketiga adalah duplikasi pekerjaan, yang keempat adalah inkonsistensi kebijakan, dan yang terakhir adalah waktu penyelesaian layanan tertentu. Sekian pemaparan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.